Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka menarget swasembada dicapai dalam waktu 4 hingga 5 tahun. Ambisi besar ini tidak mustahil. Namun, strategi yang akan digunakan Kabinet Merah Putih jadi penentu apakah Indonesia benar-benar bisa mencapai ketahanan pangan dan energi yang dicita-citakan itu? Kabinet yang besar tersebut harus bisa berlari sama cepat. Tak ada ruang dan waktu bagi ego sektoral karena ketahanan pangan dan energi sudah ditenggat. Langkah pemerintah untuk lepas dari ketergantungan impor pangan harus konkret. Alih fungsi lahan setiap tahunnya yang mencapai 100 hingga 150 ribu hektar harus di-stop. Pemerintah harus mampu merealisasikan 3 juta cetak sawah baru dan memastikan lahan-lahan tersebut produktif. Menteri Pertanian di era Presiden Joko Widodo sudah berupaya mencetak lahan-lahan pertanian baru. Namun, tak dipungkiri bahwa realisasinya belum sesuai ekspektasi. Karenanya, Prabowo harus membedah ulang sejumlah strategi, mulai dari pola produksi hingga pemanfaatan teknologi. Memang harus investasi dalam sisi teknologi. Kalau kita meningkatkan produktivitas selain pembukaan lahan yang sudah dijanjikan oleh Pak Prabowo, itu adalah bagaimana investasi di dunia mekanisasi teknologi sehingga para petani kita itu juga produktivitasnya juga meningkat. Dan tentu juga ada insentif untuk siapa? Untuk anak-anak muda bisa terjun di dunia petani. Makanya kita lihat ada sekarang startup anak muda yang mulai fokus dalam dunia farming, dan juga ada konsep namanya urban farming juga kan. Dunia perkotaan juga ada itu. Bagaimana ketahanan pangan di dunia perkotaan. Jadi melibatkan anak-anak muda yang punya kreativitas, industri, bisnis untuk masuk di dunia pertanian juga penting. Sudah saatnya pemerintah bekerja berdasarkan data dan riset yang mumpuni. Pola penganggaran harus diperbaiki agar impor bisa segera disudahi. Jangan sampai kucuran anggaran sia-sia dan swasembada hanya menjadi asa. Agar fungsi Bulog kita maksimalkan, jangan nanti pas panen malah impor beras gitu ya. Bapak Presiden sudah mencanakan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun. Ini harus kita benar-benar kita kerjasama kita tingkatkan dengan pemerintah, dengan mitra-mitra kerja kita, dan juga pengawasannya kita tingkatkan lagi agar anggaran yang kita setujui ini dimanfaatkan, digunakan dengan sebaik-baiknya agar tepat sasaran. Tak hanya pangan, pemerintahan baru juga berambisi untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan impor energi. Diketahui saat ini produksi atau lifting minyak dalam negeri hanya mampu mencapai 570 ribu barel per hari. Sementara kebutuhan nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Belum lagi peningkatan eskalasi konflik di Timur Tengah terus menghantui. Meski begitu, optimisme perlu terus dijaga. 5 tahun ke depan jadi momen pembuktian Prabowo Gibran bahwa kedaulatan energi tak hanya angan-angan. Nah, itu mengharuskan kita mempersiapkan negara kita ya untuk bisa memenuhi sendiri kebutuhan kita, baik energi apalagi dan terutama pangan. Tadi Pak Prabowo juga sudah sampaikan apa yang selama ini beliau programkan dengan pakar-pakar ya, bahwa hal tersebut insya Allah kita bisa wujudkan dalam beberapa tahun ke depan. Karenanya, hilirisasi tidak boleh sekedar narasi.
pemerintah harus berupaya serius memperbaiki tata kelola berbagai komoditas, menggencarkan eksplorasi, hingga membuka ruang bagi investasi. Aturan mengenai energi baru terbarukan juga harus dibenahi agar target transisi energi dapat dipenuhi. Di dalam Asta Cita itu, kita mengedepankan ketahanan energi dari sumber-sumber daya yang ada di dalam negeri. Bagaimana kita kemudian melakukan transisi energi sekaligus menguatkan ketahanan energi dalam negeri. Kami juga menyampaikan bahwa perlunya hilirisasi untuk supaya nilai tambah yang bisa kita peroleh itu sepenuhnya bisa terdistribusi dan termanfaatkan, dinikmati dalam negeri. Jangan baru kita lakukan industrialisasi atau turunan smelterisasi, kemudian langsung kita ekspor. Andai kata bisa kita proses, kita produksi lebih lanjut di dalam negeri, tentu manfaat dan nilai tambah yang bisa kita peroleh jauh lebih besar. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.